Isu tentang rencana Jepang keluar dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC dan membentuk federasi tandingan, yaitu Federasi Sepak Bola Asia Timur, semakin ramai diperbincangkan. Jika langkah itu benar-benar terjadi, sejumlah negara seperti Australia, Korea Selatan, Uzbekistan, Irak, hingga Indonesia, Thailand, dan Vietnam dikabarkan bisa ikut bergabung. Bagi Indonesia, langkah bergabung ke federasi baru yang dipelopori Jepang bisa menghadirkan beberapa keuntungan strategis, seperti berikut ini. Pertama, kompetisi yang lebih fair dan transparan. Salah satu keluhan terbesar Jepang terhadap AFC adalah praktik yang dianggap tidak adil dan syarat kepentingan politik serta finansial, terutama dominasi negara-negara Teluk seperti Qatar. Federasi baru yang digagas Jepang diyakini akan mengusung sistem yang lebih transparan, profesional, baik dalam hal perwasitan, penunjukan tuan rumah, maupun distribusi pendanaan. Bagi Indonesia, ini berarti peluang lebih besar untuk berkompetisi secara adil, tanpa harus khawatir dirugikan oleh keputusan yang berpihak pada negara tertentu. Kedua, peningkatan kualitas kompetisi dan infrastruktur. Jepang, Korea Selatan, dan Australia dikenal memiliki standar tinggi dalam hal pembinaan pemain, manajemen klub, serta infrastruktur sepak bola. Jika Indonesia bergabung, peluang untuk meningkatkan level permainan dan profesionalisme akan terbuka lebar. Federasi baru ini bisa menghadirkan format kompetisi antar klub dan antar negara yang lebih modern, dengan teknologi pendukung, seperti VAR dan sistem lisensi yang ketat, hal yang dapat mempercepat kemajuan sepak bola Indonesia. Ketiga, akses lebih besar ke kolaborasi dan investasi. Keterlibatan Jepang dan Australia dapat menarik minat sponsor serta investor dari kawasan Asia Timur dan Pasifik. Indonesia berpotensi mendapat manfaat ekonomi dan komersial, termasuk kerjasama dalam pengembangan akademi, pertukaran pelatih, dan penyelenggaraan event internasional. Selain itu, federasi baru ini juga bisa membuka akses lebih luas bagi pemain muda Indonesia untuk berkarir di liga-liga besar Asia Timur yang lebih kompetitif dan tertata. Tapi walau begitu, Indonesia juga harus berpikir lebih dalam lagi. Jika Indonesia memilih bergabung dengan federasi baru tersebut, tiga kerugian utama ini juga perlu dipertimbangkan secara serius. Pertama, risiko kehilangan akses ke kompetisi resmi AFC dan FIFA. Federasi tandingan yang digagas Jepang kemungkinan besar tidak akan langsung mendapat pengakuan dari FIFA. Hal ini berarti jika Indonesia ikut bergabung, tim nasional dan klub sepak bola Indonesia berisiko dilarang tampil dalam ajang resmi yang diselenggarakan oleh AFC maupun FIFA. Kompetisi penting seperti Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, dan Liga Champions Asia bisa menjadi ajang yang tidak bisa diikuti. Kedua, peningkatan persaingan yang membuat kualifikasi Piala Dunia makin berat. Federasi baru yang direncanakan Jepang dan kawan-kawan akan dihuni oleh tim-tim kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Uzbek. Mungkin level Indonesia akan meningkat. Tapi dengan kualitas lawan yang lebih kuat secara konsisten, peluang Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia akan semakin sulit dicapai. Hal ini memperburuk tantangan yang sudah ada di tingkat regional maupun global. Ketiga, risiko isolasi politik dan diplomatik dalam dunia sepak bola. Keluar dari AFC juga memiliki konsekuensi politik maupun diplomatik. Indonesia bisa saja dipandang sebagai pihak yang melakukan pemberontakan terhadap struktur organisasi sepak bola Asia yang selama ini mapan. Hal ini berpotensi melemahkan posisi Indonesia dalam forum internasional seperti FIFA, di mana hubungan baik dan diplomasi antar negara menjadi faktor penting.